Selamat sore Bapak Ibu. Pertama kali Sekolah Mangunan mengadakan jumpa daring. Saya Bu Patmi, bagian kehumasan Sekolah Mangunan bersama tim direksi Sekolah Mangunan sore ini akan mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan sharing kami tentang program-program sekolah. Tetapi sebelumnya kami akan berkenalan lebih lanjut masing-masing dari tim direksi. Monggo Bu Tika. Selamat sore Ibu, Bapak, dan semuanya. Saya Tika. Untuk tahun ini sampai 3 tahun ke depan saya melayani Ibu Bapak semua menjadi kepala sekolah di SD Kanisius Eksperimental Mangunan. Monggo Bu Novi. Selamat sore teman-teman, Ibu Bapak. Saya Novi, saya akan membantu di bagian kurikulum. Monggo Pak Wandi. Selamat sore Ibu Bapak serta teman-teman Garuda. Saya Pak W, atau seringkali disebut dengan Pak Wandi. Nah, pada tahun ini saya dipercaya untuk menemani Bu Novi, Bu Patmi untuk membantu Bu Tika berdinamika bersama. Saya nanti akan lebih banyak berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan. Terima kasih. Ya, itu perkenalan dari kami. Kemudian tim direksi akan menjabarkan program-program sekolah dimulai dari Ibu Tika, Kepala Sekolah SD Kanisius Eksperimental Mangunan. Bapak Ibu, mengapa sekolah itu menjadi komunitas pembelajar? Komunitas itu tentu saja anggotanya adalah orang-orang dari berbagai usia, latar belakang, bahkan punya mimpi yang berbeda-beda. Nah, maka kalau anak itu kan tidak mungkin dia hanya tumbuh dari lingkungan yang teman sebaya saja atau dari keluarga saja. Tentu dia akan membutuhkan berbagai pengalaman di luar dirinya. Nah, inilah kemudian kenapa kita akan menjadi komunitas pembelajar. Selain itu juga komunitas pembelajar menjadi ajang perjumpaan di mana guru menjadi mereka akan memberikan kesaksian hidup. Anak-anak itu akan belajar banyak dari gurunya. Mungkin Bapak Ibu sendiri juga merasakan bagaimana anak-anak terutama di kelas-kelas kecil itu biasanya masih mengidolakan gurunya. Mereka sangat mengingat apa sih cerita ibu bapak gurunya, dan yang diingat itu biasanya justru materi itu tidak terlalu banyak. Justru yang diingat adalah pengalaman dia. Nah, inilah maka nilai-nilai apa yang dilakukan oleh ibu bapak guru itu kemudian tertransfer melalui perjumpaan. Tidak hanya ibu bapak guru, nah sekarang kita bersama-sama baik di rumah maupun di masyarakat itu juga ada banyak sekali perjumpaan yang kita lakukan dengan orang-orang, dengan orang tua, teman. Di sana juga ketika kita punya nilai-nilai yang baik yang kita tawarkan ke anak-anak, tentu saja mereka juga akan belajar dari sana. Setelah itu kita juga perlu menyadari bahwa komunitas itu perlu komunikasi. Nah, ini yang penting. Kita perlu menjaga agar komunikasi ini tetap menjadi perhatian personal dan ini menjadi pilar. Mengapa? Karena komunitas itu akan berkembang, anak-anak juga akan berkembang jika kita berkomunikasi dengan baik. Kemudian ada ruang untuk bertumbuh dan berubah. Itulah ciri komunitas. Lalu, nah ini juga penting. Anak-anak itu membutuhkan tempat di mana mereka bisa mendapatkan formasi hati. Formasi hati itu apa? Ketika mereka bisa belajar berempati, belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi juga mereka bertumbuh afeksinya. Nah, kita akan sungguh-sungguh menjadi komunitas ketika apa? Ketika kita sudah disatukan oleh goals, nilai-nilai yang kita hidupi bersama ini sudah menjadi sesuatu yang ya sudah terbiasa. Kita tidak lagi terkotak-kotak dengan oh ini adalah kegiatan ini, tidak. Tapi bagaimana misalnya kita saling berbagi, kita saling bersama-sama punya kegiatan bersama, itulah yang akan
kita lakukan. Nah, di dalam komunitas pembelajar itu ada 6 komponen. Komponen yang pertama, ini yang akan kami usahakan dan juga tentu kami mohon bantuan dari Ibu Bapak, yaitu materi pembelajaran di kelas itu kami akan usahakan materi yang generatif. Generatif itu apa? Generatif itu mendukung pribadi anak supaya mereka belajar dari apa yang mereka alami. Nah, ini yang penting. Pengalaman itu bisa didapat dari apa yang mereka baca, apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan, dari apa yang mereka sehari-hari temukan. Nah, harapannya materi yang generatif ini akan mendorong mereka untuk produktif. Mereka punya rasa kagum, heran terhadap apa yang mereka alami. Nah, ini yang akan kita jaga supaya menjadi api yang mengobarkan semangat belajar mereka. Nah, yang kedua adalah anak-anak dalam hal ini adalah pelaku pembelajaran yang aktif. Jadi dari apa yang mereka tadi temukan, alami, itu mereka kemudian terdorong untuk mencari, meneliti, bahkan mungkin ketika anak Bapak Ibu menemukan bahwa ada tanaman dia yang ditumbuhkan di 2 media yang berbeda, itu ternyata pertumbuhannya berbeda. Nah, ini kita sebagai fasilitator. Nah, ini tugas kita untuk memfasilitasi. Ayo coba diamati terus-menerus bagaimana mereka tumbuh, bagaimana nanti media yang berbeda menumbuhkan hal yang berbeda. Itu aktif terus mencari. Kemudian pembelajar juga kita harapkan memiliki kemampuan untuk metakognisi. Tidak hanya anak, tapi juga kita sendiri, orang tua. Metakognisi itu mudahnya adalah kemampuan kita untuk merefleksikan, memaknai apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari. Jadi, ketika kita menanam tanaman atau kita menemani anak-anak menanam tanaman yang misalnya menjadi proyek kelasnya itu tadi, lalu kita mendapatkan sesuatu dari sana. Apa yang kita pelajari? Oh, ternyata anakku bisa menemukan banyak hal dari sana. Nah, apa yang bisa kita tambahkan ke sana? Apa yang bisa kita bantu supaya anak menjadi lebih baik? Nah, kemudian di komunitas itu terjadi kerjasama. Ini yang memang penting kita lakukan. Kerjasama ini juga akan dibiasakan di rumah. Jadi ketika melakukan proyek tertentu, tentu nanti ada kerjasama yang diharapkan antara anak dan orang tua di rumah dengan saudara-saudaranya. Juga tentu saja kerjasama antara guru dan Bapak Ibu semua. Dan kerjasama ini buahnya adalah kepentingan bersama. Jadi perkembangan anak, bukan persaingan satu dengan yang lain. Oh, kami bekerja sama dengan sangat baik, hasilnya sangat baik. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika bekerja sama kita saling mengisi. Apa yang dilakukan baik di anak yang satu akan menjadi inspirasi buat anak yang lain. Juga orang tua yang satu menjadi inspirasi untuk yang lain. Dan di sini kalau ada yang masih merasa kurang, nah kita belajar bersama-sama di sini. Lalu yang berikutnya juga kita akan mengusahakan guru dan anak, terutama guru di sini adalah guru, juga orang tua sebagai guru, itu berbagi gagasan dan inspirasi. Nah, ini adalah gagasan dan inspirasi ini diharapkan adalah menjadi sebuah kesaksian dari tumbuh kembangnya passion anak. Kita bisa melihat passion anak itu apa sih sebenarnya. Ketika dia melakukan project, itu kan kelihatan, oh ya, ada hal yang dia lebih bertumbuh lebih baik di bagian tertentu. Nah, itu yang kita akan amati bersama. Nah, ketika proses tadi itu terjadi dari generatif, aktif, metakognisi, lalu kerjasama dan tumbuhnya passion itu terjadi, maka terjadilah budaya. Kita akan punya budaya bahwa kita adalah komunitas pembelajar. Nah, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu komunitas pembelajar. Tentu saja komunitas pembelajar perlu ada dukungan-dukungan dari berbagai hal, dan terutama jantung dari sebuah sekolah adalah kurikulum. Nah, setelah ini Bu Novi akan menceritakan seperti apa sih kurikulum sekolah eksperimental yang akan mendukung tumbuhnya komunitas pembelajar.
Terima kasih Bu Tika. Ibu Bapak, pembelajaran di Sekolah Dasar Eksperimental Mangunan bertujuan untuk mewujudkan komunitas pembelajar seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Tika. Kurikulum yang diterapkan di sekolah kita adalah kurikulum Mangunwijaya atau yang biasa kita sebut sebagai pohon kurikulum Mangunwijaya. Nah, pohon kurikulum Mangunwijaya ini merupakan perwujudan dari kurikulum yang organis. Nah, apa ya kurikulum organis itu? Kurikulum organis adalah kurikulum yang saling terkait dan saling berperan untuk mendukung satu sama lain. Nah, Bapak Ibu, mari kita bekerja sama untuk memekarkan 7 modal dasar yang telah dimiliki oleh anak-anak. Yang pertama adalah modal dasar karakter, kemudian bahasa, orientasi diri, logika kuantitatif, kemudian piranti, juga kerjasama, dan yang terakhir adalah olahraga. Nah, tema sekolah kita di tahun ini adalah berani mekar bersama di tanah Indonesia, tanah Pancasila. Kemudian subtema pertama adalah teman Garuda penjaga paru-paru dunia. Jadi mari kita bersama menjadi teman Garuda yang akan menjadi komunitas pembelajar untuk semakin menyadari pentingnya lingkungan bagi kita, terutama di saat-saat terakhir ini yang kita alami bersama saat ini, di mana peran Indonesia sebagai paru-paru dunia semakin diteguhkan. Kemudian subtema yang kedua adalah tanah Indonesia pemberi kehidupan. Dalam subtema 2 ini mengajak kita semua untuk menyadari betapa Indonesia kaya akan sumber daya alam yang beraneka ragam dan kita berperan untuk menjaganya bersama. Di subtema yang ketiga, generasi rempah-rempah, mengajak kita untuk mengeksplorasi berbagai macam kekayaan rempah yang kita miliki di Indonesia dan berperan bersama untuk melestarikannya. Mari Ibu Bapak, kita saling bekerja sama untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak-anak kita dan kita makan bersama. Terima kasih. Masyarakat adalah sekolah, dan sekolah adalah masyarakat. Bapak Ibu, tahun ini saya Bu Patmi ditugaskan sebagai koordinator bidang kehumanisan Sekolah Dasar Eksperimental Mangunan. Terutama dalam hubungan kemasyarakatan, Sekolah Mangunan menjalin komunikasi dengan pemerintah desa setempat, yaitu Dusun Mangunan, Ketua RT, dan beberapa pihak dalam kegiatan sekolah pada masa pandemi ini. Kemudian sekolah merencanakan kegiatan yang mengangkat tema-tema pembelajaran dan juga bagaimana orang tua mendampingi anak-anak dalam masa pembelajaran jarak jauh. Kemudian bagaimana kita semua menjaga imunitas tubuh di masa pandemik. Kemudian tentang ekoedukasi dan bagaimana belajar mengembangkan media belajar daring. Ibu Bapak serta teman-teman Garuda, saya Pak Wandi yang seringkali disebut dengan Pak W. Nah, tahun ini saya diberi tanggung jawab untuk menemani Bu Tika di bidang kesiswaan. Nah,
di tahun yang cukup sulit ini, di masa-masa pandemi ini, walaupun kita belajar melalui daring, pembelajaran jarak jauh, namun sekolah tetap akan berusaha membantu, memfasilitasi potensi-potensi anak melalui kelas ekspresi. Nah, untuk itu nanti Ibu Bapak dimohon untuk bisa membantu teman-teman Garuda untuk menentukan pilihannya dari 8 pilihan kelas ekspresi. Nah, Ibu Bapak, yang paling penting di sini, nah di saat yang sulit ini kita harus memiliki pembiasaan hidup bersih dan sehat. Lalu caranya bagaimana? Nah, salah satu caranya adalah makan makanan yang seimbang. Yang kedua adalah kita harus berusaha untuk mengurangi sampah-sampah yang berasal dari plastik. Dan yang ketiga, kita tetap harus istirahat dan olahraga secara teratur. Nah, untuk kelas ekspresi nanti akan kita mulai pada bulan Agustus. Nah, untuk itu nanti sebelumnya tentu kami akan memberikan form pilihan untuk Ibu Bapak bisa membantu teman-teman Garuda memilih salah satu dari 8 kelas ekspresi tersebut. Kerjasama dan dukungannya sangat kami harapkan supaya modal-modal dasar anak ini nanti akan berkembang dengan baik. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih sudah melihat dan mendengarkan pemaparan tentang komunitas pembelajar SD Canisius Eksperimental Mangunan. Jika masih ada pertanyaan, silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa Sabtu sore pukul 16 di channel yang sama. Kami, tim direksi, mengajak Bapak Ibu semua mewujudkan Komunitas Pembelajar SD Canisius Eksperimental Mangunan. Mari kita menyanyikan Yel-Yel Teman Garuda. Kita ini teman Garuda, kita ini penjaga semesta. Selama kita ada, kita jaga semesta, karena kita Garuda Muda. Kita ini teman Garuda, kita ini penjaga semesta. Selama kita ada, kita jaga semesta, karena kita Garuda Muda. Siapa kita? Garuda Muda Indonesia.